Abraha yang marah melancarkan ekspedisi 60.000 orang melawan Ka'bah di Mekah, dipimpin oleh seekor gajah putih bernama Mahmud dan beberapa gajah lain untuk menghancurkan Ka'bah. Beberapa suku Arab berusaha melawannya di jalan, tetapi dikalahkan. Saat sampai di daerah Al-Muhammas, sebelah timur Mekah, Abraha dan pasukannya merampok harta milik penduduk Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Terdapat peristiwa besar sewaktu kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh seorang raja Yaman. Raja Yaman yang menyerang Ka'bah adalah Raja Abraha. Kisah Raja Abraha secara ringkas dan padat dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Raja Abraha merupakan seorang gubernur Yaman yang berambisi ingin membangun gereja Mekah di San'a. Kemudian diberi nama Al-Qolis dengan harapan dapat menjadi tempat ibadah terbesar di seluruh Arab menyaingi Ka'bah di Mekah. Sebagai pusat keagamaan, kota Mekah menjadi destinasi utama yang kerap dikunjungi oleh umat Islam. Hal tersebut memberi kesempatan bagi pedagang-pedagang untuk menjajakan barangnya. Oleh karena itu juga Abraha pun memiliki keinginan untuk mengubah pusat perdagangan tersebut ke Yaman. Mengetahui hal tersebut, kebencian bangsa Arab dan juga Kohton kepada Abraha semakin bertambah. Mereka kemudian menghancurkan gereja tersebut. Penghancuran gereja tersebut kemudian disinyalir menjadi alasan Abraha kemudian ingin menghancurkan Ka'bah. Abraha mendatangkan tentara dari Abysinia. Ia sendiri yang memimpin pasukan itu dengan mengendarai seekor gajah. Beberapa suku Arab yang mendengar rencana itu mencoba untuk menghalangi Abraha. Seorang pemimpin Arab di Yaman bernama Dzun-Nafar menggalang kekuatan sukunya dan suku-suku Arab di sekitarnya untuk menghalangi tentara Abraha. Dzun-Nafar dapat dikalahkan oleh tentara Abraha sehingga ia ditawan dan hampir dihukum mati. Setelah itu ia kembali meneruskan perjalanannya hingga sampai di Muhammis. Di sini Abraha memobilisasi pasukannya, menyiagakan gajahnya dan bersiap-siap melakukan invasi ke kota Mekah. Ketika tiba di Muhammis, Abraha mengutus Aswad bin Maksud menuju Mekah menggunakan kuda dan merampas kekayaan orang-orang Quraisy, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Mendengar 200 ekor untanya dirampas pasukan Abraha, Abdul Muthalib pun beranjak menemui Abraha. Mendapat tamu dari pemuka Mekah, berbangga hatilah Abraha. Dia menyangka Abdul Muthalib cemas Ka'bah akan dihancurkan oleh pasukan gajahnya. Abraha pun bertanya kepada kakek Rasul dengan congkak, "Apa keperluan Anda hingga datang kemari?" Namun jawaban Abdul Muthalib sangat di luar dugaan Abraha. "Kembalikan 200 ekor unta milikku yang telah dirampas oleh pasukanmu," ujar Abdul Muthalib. Abraha pun terheran, "Mengapa kau lebih mengkhawatirkan untamu, padahal kami datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah? Mengapa kau tidak mengkhawatirkan Ka'bah itu saja?" ujarnya. "Unta-unta yang kau rampas itu adalah milikku, sementara Ka'bah merupakan milik Allah, maka Allah lah yang akan melindunginya," jawab Abdul Muthalib ringan. Abraha pun terdiam namun geram. Dikembalikanlah unta-unta milik Abdul Muthalib. Saat kembali ke Mekah, Abdul Muthalib pun memperingatkan warga kota agar berlindung menyelamatkan diri. "Wahai kaumku, tinggalkanlah Mekah, berlindunglah ke bukit. Sungguh aku melihat pasukan Abraha yang besar dan mustahil kita lawan," seru Abdul Muthalib. Maka bergegaslah warga Mekah meninggalkan kota. Sementara Ka'bah tetap berdiri, tak satu pun warga yang melindungi. "Ya Allah, kami menyelamatkan diri kami, maka lindungilah rumahmu ini," doa Abdul Muthalib di depan Ka'bah sebelum meninggalkan kota. Sementara itu, pasukan Abraha pun bergegas menuju Mekah. Hentakan kaki gajah telah membuat bulu kuduk warga Mekah merinding. Mereka berpikir inilah hari akhir bagi kota Mekah. Abraha pun memerintahkan untuk menyerang. Namun tiba-tiba gajah-gajah mereka enggan melangkahkan kaki. Mereka hanya terdiam dan enggan untuk menyerang.
Meski telah disambut sang majikan, gajah-gajah itu berbalik arah dan enggan menuju Ka'bah. Gajah-gajah itu justru hanya berputar-putar saja di lembah Muhassir dekat Ka'bah. Abraha geram dan terus memerintahkan pasukannya untuk mencapuk gajah-gajah itu agar menurut. Namun pasukannya kehabisan akal dan kelelahan menangani gajah yang menurut mereka telah terlatih tersebut. Saat kondisi seperti itu, terjadi peristiwa dahsyat yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil, yaitu datangnya rombongan burung ababil dari angkasa. Jumlahnya amat banyak dan mengerikan. Setiap ekor burung membawa batu-batu panas. Burung-burung tersebut menargetkan pasukan Abraha, kemudian melemparkan batu membara tersebut. Setiap yang terkena batu itu langsung binasa. Melihatnya, panik dan bubarlah pasukan. Mereka berlarian mencari tempat berlindung, namun tak ada yang selamat. Mereka binasa, bahkan sebelum menyentuhkan sedikit pun jemari ke Baitullah. Pasukan Abraha binasa dan selamatlah Ka'bah. Allah selalu melindungi Ka'bah hingga akhir zaman. Alasan Abraha dan pasukan gajah ingin hancurkan Ka'bah. Penduduk Mekah melalui pemimpin mereka yakni Abdul Muthalib mendapatkan kabar bahwa kota tempat berdirinya Ka'bah tersebut hendak diserang oleh Abraha dan pasukan bergajahnya. Pasukan yang akan menyerbu kota Ka'bah yang saat itu dikenal sangat kuat, kedatangan mereka tidak lain untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah yang senantiasa dimuliakan oleh penduduk Mekah. Pasukan biadab itu berasal dari negeri Yaman yang berada dalam kekuasaan Abyssinia, sekarang Ethiopia. Mereka dipimpin oleh seorang panglima besar bernama Abraha. Abraha dan para pemimpin Abyssinia merasa iri dan dengki terhadap penduduk Mekah dengan Ka'bahnya karena senantiasa dikunjungi oleh para pelancong dari berbagai penjuru Arabia, baik untuk berhaji maupun hanya sekedar untuk berziarah. Perasaan dengki inilah yang melatar belakangi maksud dan tindakan terkutuk tersebut. Abraha dan para pemimpin Abyssinia menginginkan agar tempat ziarah itu berada di Yaman, bukan di Mekah. Akhirnya mereka membangun gereja Mekah di San'a yang diberi nama Al-Qolis dengan harapan dapat menjadi tempat ibadah haji terbesar di seluruh Arab, menyaingi Mekah. Hal ini pun mengundang kemarahan suku yang terbesar di Hijaz dan Najd. Seseorang dari suku Kinanah yang punya hubungan nasab dengan Quraisy meruntuhkan gereja itu. Abraha pun geram dan bersumpah meratakan Ka'bah. Abraha yang sudah menghiasi rumah sucinya sedemikian rupa berhadapan dengan kenyataan orang-orang Arab hanya berniat ziarah ke Mekah. Mereka menganggap ziarah tidak akan sah jika tidak ke Ka'bah. Abraha kemudian mengambil keputusan untuk menyerang Ka'bah. Dia sendiri tampil di paling depan di atas seekor gajah besar bernama Mahmud. Tetapi usaha mereka tidak membuahkan hasil karena magnet Ka'bah masih ampuh untuk menarik para pelancong mengunjunginya. Maka api kedengkian pun kian menyulut-nyulut ubun-ubun mereka, tak terbendungkan lagi. Dengan dipimpin langsung oleh Abraha, pasukan besar dari Yaman dengan sebagian besar mengendarai gajah berbaris untuk menyerbu kota Mekah sekaligus menghancurkan Ka'bah. Ketika Abraha dan pasukannya tiba daerah Mugemas dekat kota Mekah, mereka pun singgah sejenak untuk beristirahat. Abraha mengirimkan seorang utusan kepada Abdul Muthalib, pemimpin kota suci yang amat dicintai penduduknya itu, untuk memberitahukan bahwa mereka akan menghancurkan Ka'bah. Mengetahui hal itu, Abdul Muthalib dan rakyatnya tidak bisa berbuat banyak karena pasukan Abraha sangatlah kuat. Dengan perasaan sedih bercampur takut, satu persatu penduduk Mekah meninggalkan tanah kelahirannya menuju bukit-bukit yang mengelilingi kota tua itu untuk bersembunyi. Abdul Muthalib sendiri sebelum pergi ia menyempatkan untuk pamit terlebih dahulu ke Baitullah. Di sana Abdul Muthalib berdoa seraya menyerahkan pemeliharaan Baitullah sepenuhnya kepada pemiliknya sendiri, yaitu Tuhan yang Maha Perkasa. Doanya itu diuntainya dalam sebuah syair dengan sangat memelas. Wahai Tuhanku, tidak ada yang kuharapkan selain darimu. Wahai Tuhanku, selamatkanlah rumahmu dari serangan mereka. Sesungguhnya mereka yang akan merusak rumahmu adalah musuh. Doa Abdul Muthalib yang tulus dan amat bersungguh-sungguh itu kiranya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum tentara Abraha menjamah Ka'bah, mereka telah disambut oleh gerombolan burung ababil yang melemparkan bebatuan sampai mereka binasa bagaikan dedaunan yang dimakan ulat. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Di tengah peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh pasukan gajah tersebut, lahir seorang anak laki-laki dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Setelah lahir di tahun gajah itu, Abdul Muthalib yang mendengar kabar ini demikian gembira, mengangkatnya dan membawanya ke Ka'bah. Ia memberi nama Muhammad untuk sang cucu.
bukan nama umum di kalangan Arab saat itu. Namun, Abdul Muthalib yang menjadi saksi bagaimana Tuhan melindungi Ka'bah dari serangan pasukan Abraha punya alasan kuat. Abdul Muthalib menginginkan cucunya kelak menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi. Di samping itu, kawasan Jazirah Arab pada masa pra-Islam secara geografis maupun sosiokultural terbagi menjadi dua wilayah, yaitu bagian selatan dan utara. Wilayah selatan memiliki kondisi alam yang sangat subur dan banyak sumber mata air, sehingga menyebabkan peradaban masyarakatnya menjadi sangat maju. Hal ini terbukti dengan banyaknya kerajaan-kerajaan besar di sana. Sebaliknya, di wilayah utara yaitu tempatnya Madinah dan Makkah, termasuk dalam wilayah yang tandus dan kering. Hujan jarang turun di wilayah ini sehingga peradabannya pun tidak semaju wilayah selatan. Satu-satunya simbol kebesaran masyarakat Arab di wilayah utara adalah Ka'bah. Ka'bah adalah pusat pemujaan dari seluruh jazirah Arab. Semua suku bangsa mendirikan patung berhalanya di sana. Mereka menganggap Ka'bah adalah tempat yang suci, sehingga datang berbondong-bondong ke sana untuk beribadah. Dengan kedatangan rombongan-rombongan menyembah berhala di Ka'bah ini, maka selalu mendapat keuntungan yang besar dari para peziarah itu. Hal inilah yang membuat Abraha ingin menarik sumber keuangan tersebut ke daerahnya sendiri, yakni Yaman yang terletak di tenggara kota Mekah. Ia menggunakan berbagai cara untuk bisa mencapai tujuannya itu. Ia membunuh gubernur Yaman sebelumnya dan mengambil alih kekuasaannya. Lalu ia memaksa Raja Abyssinia untuk mengakui kekuasaannya di daerah itu. Sehingga dengan alasan-alasan inilah mendorong Abraha ingin menghancurkan Ka'bah agar bisa memindahkan pusat peradaban dari Mekah menuju Yaman di daerah Abraha. Demikianlah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.